Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga dalam kondisi sehat semua. Alhamdulillah, seminggu kemarin kita telah melaksanakan PTS, penilaian tengah semester. Dan hari ini kita akan membahas bab 3 surah Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita sama-sama membaca surah Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Al-Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 12 sampai dengan 13. Surah ini atau surah Al-Hujurat adalah surah yang ke-49 dalam urutan surah dalam Al-Quran. Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat. Surah Al-Hujurat diturunkan setelah surah Al-Fat yang menguraikan tentang sifat-sifat umat Islam yang memegang teguh keyakinan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi surat ini surat yang ke-49 terdiri dari 18 ayat. Kemudian ayat-ayat dalam surah Al-Hujurat diturunkan untuk menyikap sikap bangsa Arab yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Surah Al-Hujurat secara keseluruhan ayat 12 sampai 13 ini tergolong surat Madaniyah. Artinya surat yang turun setelah Rasul hijrah ke Madinah. Tepatnya tahun 9 Hijrah. Al-Hujurat yang menjadi nama surat ini diambil dari ayat keempat. Arti Hujurat adalah kamar-kamar, yakni kamar-kamar tempat kediaman Rasulullah SAW. Jadi ini surat yang turun di Madinah, ya. Dan Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar. Ini diambil dari surat atau ayat yang keempat dari surat Al-Hujurat. Isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 12. Pertama, kita jauhi prasangka buruk, atau disebut dengan suudzon. Suudzon, berprasangka buruk. Kalau berprasangka baik disebut dengan husnudon. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan melalui surat Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah melarang hamba-hambanya yang beriman dari banyak berprasangka buruk atau suudzon, yakni mencurigai orang lain dengan tuduhan buruk yang tidak berdasar.
Karena sebagian dugaan itu adalah murni dosa, maka ia harus dilihat sebagai tindakan preventif. Jadi kita tidak boleh yang namanya menyangka orang lain berbuat salah sebelum itu terbukti ya. Menuduh teman kita misalkan di sekolah ngambil barang orang lain padahal belum tentu ya. Kita tidak boleh suudzon, berprasangka buruk. Karena kata Rasul, janganlah kamu berprasangka buruk karena prasangka buruk itu berita yang paling dusta ya. Jadi kita tidak boleh menuduh orang lain berbuat jahat sebelum itu terbukti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, janganlah sekali-kali kamu memiliki prasangka terhadap suatu kalimat yang keluar dari lisan saudaramu melainkan kebaikan semata. Sedangkan kamu masih memiliki jalan untuk memahami kalimat itu dengan pemahaman yang baik. Jadi kita jangan mencurigai seorang kalau memang itu belum terbukti. Kita husnudon aja, berprasangka baik. Kemudian yang kedua, jangan memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain. Ya. Artinya kepo dengan keburukan-keburukan kita cari ya, nggak usah ya. Kita cari keburukan teman kita, nggak usah ya. Janganlah kamu berprasangka buruk karena prasangka buruk itu berita yang paling dusta. Janganlah mencari kesalahan-kesalahan. Jangan memata-matai, jangan saling menjatuhkan, saling hasad, jangan saling membenci, dan jangan saling berbuat makar. Jadi kalian hamba Allah yang bersaudara. Di riwayat Bukhari Muslim, Al-Auza'i menjelaskan bahwa tajasus adalah mencari-cari kesalahan pihak lain, sementara tahasus adalah mencari-cari berita suatu kaum, sedangkan yang bersangkutan tidak mau beritanya terdengar atau disadap. Jadi kita usil ya sama teman kita misalkan di sekolah, cari-cari kesalahannya ya, itu nggak boleh ya. Kemudian yang ketiga adalah ghibah. Apa sih ghibah itu? Ghibah itu menyebutkan sesuatu yang terdapat pada diri seorang, sedangkan ia tidak suka jika hal itu disebutkan, baik dalam keadaan soal jasmani, agamanya, kekayaannya, hatinya, akhlaknya, bentuk lahiriah, dan segalanya. Caranya pun bermacam-macam, diantaranya dengan membeberkan aib, menirukan tingkah laku gerak tertentu. Jadi ghibah itu ngomongin teman kita nih di sekolah, begini, dia itu misalkan contohnya ya, cara zasmi, dia itu hitam, itu nggak boleh ya ngomongin. Dia itu suka ini, suka itu, ya nggak boleh ya, itu ghibah. Kalau bahasa kerennya sekarang itu gosip ya. Ini ghibah diibaratkan luar biasa, makan bangkainya saudaranya, nggak boleh. Yang pasti ya dibenci ya. Fakarihtumu menggunakan fil madi ya, menunjukkan bahwa perasaan jijik itu adalah sesuatu yang pasti dirasakan oleh semua orang. Jadi semua orang juga pasti yang namanya bangkai itu jijik ya. Bangkai ayam kalau sudah jadi bangkai jijik, orang nggak mau. Itu sama ya. Seperti orang ghibah, itu seperti makan bangkai saudaranya ya. Itu. Selanjutnya yang keempat, bertakwalah kepada Allah. Allah kembali mengingatkan agar orang-orang yang mukmin bertakwa kepada Allah, sebab dengan takwa seorang akan terjaga dari buruk sangka, mencari keburukan orang lain dan ghibah. Jadi ayat yang ke-12 ini, yang terakhir, kita diperintahkan bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 13. Pada dasarnya Allah tidak membedakan kedudukan manusia baik dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik suku maupun bangsa maupun ras. Jadi Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah tidak menciptakan waria, banci dan sebagainya. Itu menyalahi kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan juga bersuku-suku, ada suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa dan sebagainya. Juga menciptakan berbangsa-bangsa, bangsa Indonesia, Malaysia dan sebagainya ya. Nah, itu semua Allah ciptakan ya, pada dasarnya membedakan kedudukan manusia baik. Dan selanjutnya yang membedakan di antara mereka adalah di hadapan Allah tingkat ketakwaannya. Jadi yang membedakan itu bukan karena jenis kelaminnya, bukan, atau karena sukunya, bukan. Suku Betawi lebih hebat, enggak juga. Karena menurut Allah yang paling hebat ini ya, tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya.
Nah, ayat ini membantah adanya sistem kelas atau status sosial dalam masyarakat, ya. Jadi, ya, lahir dalam keadaan yang sama, mereka merdeka, ya, manusia merdeka, ya. Tidak beda-bedakan, mau dia orang kaya, mau orang miskin, mau dia pejabat atau kedudukan yang rendah, tidak ada yang membedakan. Yang membedakan ini di hadapan Allah, bukan harta, bukan kedudukan, pangkat, jabatan, bukan itu, ya. Nah, ya, di sekolah pun begitu, ya. Bukan karena dia pintar, pandai, bukan karena dia punya prestasi, ya, atau apa. Yang ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan, ya, di masjid, dia langsung bersegera menuju masjid dan sholat, ya. Ketika malam dia ngaji, ya, atau ketika sama guru dia hormat, maka ini adalah yang membedakan di hadapan Allah, ya. Baik, semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami, ya. Kalau tidak dipahami, ya, kalau belum paham bisa diputar berulang-ulang videonya. Baik, sekarang adalah soal, ya. Nah, silakan isi soal pilihan ganda halaman 35 sampai dengan 36. Nomor 1 sampai 10, jawaban silakan kirim via WA ke Ustadz Sujain, ya. Jawabannya saja, ya, jawabannya saja yang kirim ke Ustadz, ya. Hanya pilihan ganda nomor 1 sampai dengan 10 halaman 35 36. Bisa dibaca-baca buku bab 3-nya dari awal sampai selesai, ya. Mungkin ini bahasan sekilas saja. Nanti untuk lebih pahamnya bisa dibaca-baca buku bab 3-nya, ya. Ya, untuk soal-soal yang ini, ya. Baik, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga dalam kondisi terus tetap semangat belajar di rumah. Jangan mengeluh, jangan membantah apa yang diperintahkan orang tua, ya. Rajin mengerjakan tugas. Ya, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka. Sekian, terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.